Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di hari yang mulia, di hari Jumat, dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat dan salam kepada baginda kita alaihi assalatu wassalam. Sebagaimana dalam sebuah sabdanya, barang siapa yang bersalawat kepadanya satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan kebaikan sebanyak 10 kali. Maka mari kita jaga hari yang mulia ini dengan memperbanyak salawat dan salam kepada baginda kita alaihi salatu wassalam. Kita melanjutkan pertemuan kedua dari kitab Fiqhul Ibadat yang ditulis atau yang dihasilkan dari fatwa-fatwa yang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Kumpulan awal daripada kitab ini adalah kumpulan-kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Maka bagian pertama dari kitab Fiqhul Ibadat ini adalah tentang fatwa al-aqidah, fatwa-fatwa yang beliau sampaikan terkait dengan aqidah. Bagian pertama adalah tentang al-ghayatu min khalqil bashar, tauhid wal i'tiqad, tauhid dan keyakinan. Al-ghayatu min khalqil bashar, tujuan dari penciptaan manusia. As-soal, pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Fadilatul Syekh, ma hiyal ghayatu min khalqil bashar? Apakah tujuan dari penciptaan manusia? Jadi kitab ini pertanyaan dijawabnya. Begitu pertanyaan diajukan, kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin menjawabnya dan dibukukan dalam kitab Fiqhul Ibadat ini. Al-jawab, maka jawaban Syekh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya, setelah baca bismillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan kemudian mengatakan fa innahu qabla an ujiba ala hadzal su'al, bahwa sebelum saya menjawab pertanyaan yang diajukan ini, uhibbu an unabbih ala qa'idatin 'amah. Saya ingin mengingatkan satu kaidah umum, ya, fima yakhluquhu Allah azza wa jalla wa fima yusyarri'uh. Kaidah yang berkaitan dengan apa? Dengan apa yang Allah ciptakan, atau tentang apa yang Allah ciptakan dan tentang apa yang Allah syariatkan. Wa hadhihi al-qa'idah ma'khudhah min qawli tabaraka wa ta'ala
wa huwal alimul hakim, wa qawlihi innallaha kana aliman hakima. Kaidah itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal alimul hakim, dialah Allah yang maha alim dan maha bijaksana. Surat Tahrim ayat 2. Kemudian ayat yang lain, innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah maha alim dan maha hakim. Ahzab ayat 1. Wa ghairiha minal ayatil katsirah, dan masih banyak ayat-ayat yang lain, ad-dalati ala itsbatil hikmati lillahi azza wa jal, yang menetapkan hikmah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, fima yakhluquhu wa fima yusarri'uh. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah dari apa yang Allah ciptakan dan dari apa yang Allah syariatkan. Ay fi ahkamihi al-kauniyati wasyar'iyyah, baik pada ahkam asy-kauniyah yang bersifat umum atau asy-syar'iyyah. Fa inna ma min syai'in yakhluquhu Allah azza wa jalla illa walau hikmah. Berkata Syekh Shalih Utsaimin bahwa tidak ada sesuatu yang diciptakan Allah azza wa jalla kecuali ada hikmah yang Allah inginkan dari penciptaan itu. Ya. Baik itu di dalam menciptakan atau di dalam meniadakan, atau dalam sesuatu yang Allah syariatkan untuk hikmah, baik itu di dalam mewajibkan satu hukum atau misalnya mengharamkan satu hukum atau misalnya membolehkan. Jadi apapun hukum yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, baik itu wajib atau haram atau mubah atau makruh, nah semua itu ada hikmah. Tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan kecuali ada hikmah, dan tidak ada sesuatu yang kemudian Allah wajibkan, Allah tentukan kecuali juga ada hikmah. Lakin hadhihi al-hikam allati yatadammanuha al-hukmu wal-qawni wasyar'i qad takunu ma'lumatan lana wa qad takunu majhulatan lana. Namun hikmah-hikmah yang Allah sebutkan di dalam penciptaan atau di dalam menetapkan sebuah hukum al-kauni wasyar'i, maka ada yang kita ketahui dan ada yang tidak bisa kita ketahui hikmahnya. Wa qad takunu ma'lumatan li ba'din nasi duna ba'd. Bisa jadi diketahui oleh sebagian orang hikmah-hikmah tersebut tanpa di sebagian orang lain. Hasba ma ya'tihim Allah azza wa jalla min al-ilmi wal faham, sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari ilmu dan pemahaman. Jadi hikmah-hikmah itu ada yang bisa kita ketahui dan ada yang tidak bisa kita ketahui. Maka kemudian Syekh mengatakan, idza taqarrara hadza fa inna naqul, kalau ini sudah kita pahami bersama dan kita sudah tetapkan bahwa ada hikmah yang kita ketahui dan ada hikmah yang tidak bisa kita ketahui, maka kita katakan, kata Syekh, innallaha subhanahu wa ta'ala khalaqal jinna wal insa li hikmatin azimatin. Dan begitulah metode Syekh di dalam menyampaikan ilmunya, seperti yang sudah kita bahas pada pagi kemarin, memiliki ya cara yang luar biasa, ya, tidak langsung menjawab, namun dia memberikan ya beberapa faedah-faedah ya yang lain yang sangat luar biasa sebelum dia menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Maka Syekh mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia, jin dan manusia untuk hikmah yang sangat agung, wa ghayatin hamidah, dan tujuan yang sangat mulia. Apa dia? Wa ibadatuhu subhanahu wa ta'ala. Hikmah penciptaan jin dan manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah tabaraka wa taala, sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 5:6. Allah juga katakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian kira
bahwa kami ciptakan kalian, ya, kami ciptakan kalian untuk sesuatu yang abath, ya, dalam keadaan sia-sia, enggak ada tujuan. Dan kalian kira kalian tidak dikembalikan kepada kami? Allah juga mengatakan dalam ayat surat Al-Qiyamah ayat 36, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja? Ila ghairi dzalika minal ayat. Dan masih banyak ayat yang lain yang menunjukkan ad-dalati ala anna Allah Ta'ala wa anna lillahi ta'ala hikmah balighatan fi khalqil jinni wal insan wa hiya ibadatuh. Dan ayat-ayat yang semisal yang seperti yang kita sebutkan tadi, yang menunjukkan bahwa tujuan penciptaan kita ini secara khusus adalah untuk menghambakan diri kepadanya, beribadah kepada Allah, untuk tunduk kepadanya, mengikuti aturan-aturannya. Itulah tujuan yang paling mulia. Oleh karenanya kita mesti belajar bahwa kita tidak diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sia-sia, tanpa ada tujuan, tanpa ada maksud. Tapi Allah ciptakan kita dengan tujuan yang sangat agung, adalah beribadah kepadanya. Lalu kemudian Syekh menyebutkan wal ibadatu hiya tadhallul lillahi azza wa jalla mahabbatan wa ta'ziman bi fi'li awamiri wa ijtinabi nawahi. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cinta dan keagungan. Seseorang mengerjakan salat, baca Al-Quran, berpuasa, haji, adalah dalam rangka merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, perbuatan tersebut harus disertai dengan mahabbah, rasa cinta kita kepadanya. Karena kalau kita melakukan sesuatu tidak didasari karena cinta, itu akan terasa berat. Seseorang untuk bangun di subuh hari ini, ya, lebih awal, lalu dia berangkat ke masjid, bahkan duduk lagi di majelis ilmu, itu sesuatu yang berat. Tapi karena cinta kepada Allah Azza wa Jalla ditambah dengan ta'zim, pengagungan kepadanya, dia kerjakan perbuatan itu, dia lakukan, tidak ada masalah bagi dia. Segala keinginan duniawi dan syahwat dia tinggalkan. Maka ibadah secara umum merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cinta, dengan penuh pengagungan, bi fi'li awamiri, mengerjakan perintah-perintahnya, wajtinabi nawahi, dan menjauhkan larangan-larangannya, alal wajhil ladzi ja'at bihi syara'i'u, ya, dengan cara dan bentuk yang telah dijelaskan oleh syariatnya. Nah, beribadah kepada Allah sesuai dengan aturan Allah Azza wa Jalla, bukan sesuai dengan selera dan keinginan kita. Beribadah kepada Allah harus, ya, mengikuti contoh dan keteladanan, contoh yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang kedua, beribadah kepada Allah harus, ya, dilakukan dengan penuh keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, tidaklah diperintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikhlaskan agama untuknya. Fahadhihi al-hikmah min khalqil jinni wal ins, dan inilah, ya, hikmah yang Allah inginkan dari penciptaan jin dan manusia, ya, penciptaan jin dan manusia. Wa ala hadha faman tamarrada ala rabbih, maka berdasarkan ini semua, bila mana dia, ya, membangkang kepada Tuhannya, melawan kepada Rabbnya, wastakbar an ibadati, dan sombong tidak mau beribadah kepadanya, tidak mau tunduk dan patuh kepadanya, fa innahu yakunu nabidzan li hadhil hikmah allati khuliqal ibadu min ajliha, maka sungguh dia telah menentang dan melawan hikmah, ya, penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita tunduk dan patuh kepada Allah, berarti kita menjalankan hikmah yang Allah inginkan dalam penciptaan kita. Artinya kita sesuai di atas rel yang benar. Ketika orang tunduk kepada Allah, mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan jauhkan selarangan, itu berada pada jalan yang benar. Wa fi'luhu yashhad bi anna Allah Subhanahu wa taala
khalaqal khalqa abatan wa sudah wa huwa min wa illam yusarrih bidzalik lakin hadha muqtada tamarrudihi wa istikbari an ta'ati rabbih. Nah, bila mana dia membangkang, tidak mau tunduk kepada Allah dan sombong atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatannya itu menunjukkan bahwa dia seakan mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia dalam keadaan sia-sia. Walaupun dia tidak mengucapkan, tapi perbuatan itu membuktikan dan menunjukkan bahwa Allah tidaklah menciptakan dengan tujuan yang mulia. Inilah jawaban Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika dia ditanya tentang apa tujuan penciptaan manusia. Diawali dengan sebuah kaidah umum, ya, bahwa innallaha alimun hakim, Allah yang maha bijak sana, Allah yang mengetahui, Allah yang maha bijak. Kata beliau bahwa setiap penciptaan yang Allah ciptakan dan setiap syariat yang Allah tetapkan, baik itu diwajibkan, diharamkan, dimubahkan atau dimakruhkan hukumnya, maka masing-masing memiliki hikmah yang agung dan mulia. Nah, masalah hikmah ini ada yang bisa kita ketahui dan ada yang tidak bisa kita ketahui, ya, berdasarkan kemampuan ilmu yang dia miliki, ya, berdasarkan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Nah, oleh karenanya kalau kita melihat nas-nas Al-Quranul Karim, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, kita mendapatkan bahwa penciptaan kita dengan tujuan yang agung dan dengan tujuan yang mulia, tidak lain dan tidak bukan melainkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan kedua ini masih dalam kaitan pertanyaan pertama. As-soalu tsani, fadilat Syekh, lakin hal ibadati mafhumun yumkin an na'rifa wa hal laha mafhumun 'amun wa mafhumun khas. Pertanyaan kedua, ya fadilat Syekh, apakah ibadah itu bisa kita pahami, ya, artinya apakah ibadah itu memiliki pemahaman yang bisa kita ketahui? Apakah ibadah itu memiliki pemahaman umum dan memiliki pemahaman khusus? Nah, kalau tadi ibadah secara umum, Syekh menyebutkan al-jawab mafhumuhul 'am, pemahaman ibadah secara umum, kama asyaratu ilaihi anifa, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kata beliau, apa? Bi annaha atadhallul lillahi azza wa jalla mahabbatan wa ta'ziman bi fi'li awamiri wa ijtinabi nawahi. Mafhum ibadah secara umum adalah di mana merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cinta dan pengagungan, mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, alal wajhil ladzi ja'at bihi, ya, syara'i'uhu, dengan cara yang telah dibawa oleh syariatnya. Hadzal mafhumul 'am, ini pemahaman secara umum. Jadi kalau ibadah itu bagaimana? Adalah merendahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh cinta dan pengagungan. Dengan cara bagaimana? Mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Lalu sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh syariat. Itu mafhum secara umum. Wal mafhumul khas, adapun pemahaman ibadah secara khusus, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini yang sering diulang-ulang disebut, ya, disampaikan tentang pengertian ibadah itu sendiri. Mafhumuha secara khusus ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati. Bahwa ibadah itu secara khusus pengertiannya disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah sebuah nama yang umum untuk, atau sebuah nama yang umum pada setiap yang Allah cintai dan Allah ridhai. Apa saja dari perbuatan ataupun dari perkataan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tidak. Jadi nama yang sangat umum, sebuah nama yang umum. Setiap apa yang Allah sukai dan Allah ridhai dari perkataan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tidak, masuk dalam kategori ibadah. Contohnya kal khauf
rasa takut, wal khasyah, wa tawakkul, was salah, tawakkal, salat, zakat, puasa, wa ghairi dzalika min syara'il Islam, dan yang lain dari syariat Islam. Ibadah itu sangat luas. Apa saja yang Allah sukai dan Allah ridhoi masuk kategori ibadah. Bukan hanya ibadah di dalam masjid saja. Kita duduk di hamparan sejadah kita, bukan itu. Kita misalnya berada dalam masjid, nah ibadah itu luas. Bahkan subhanallah, ya, bumi Allah ini adalah sarana kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tempat untuk kita mengukir kebaikan-kebaikan kita, baik itu ibadah yang secara lisan maupun secara badan, baik yang nampak maupun yang tidak. Bahkan subhanallah, ibadah-ibadah hati, ya, ibadah-ibadah lisan itu sangat banyak dan mudah dilakukan. Tinggal kita bagaimana memaksimalkan hari-hari kita dan waktu kita. Nah, lalu kemudian Syekh menyebutkan, thumma in kunta taqsid bima'na al-mafhum al-khas wal-'am ma dzakarahu ba'd al-ulama min anna al-ibadah imma ibadatun kauniyah wa imma ibadatun syariah. Apakah kemudian yang kamu maksud dalam ibadah itu adalah dalam mafhum umum dan khusus seperti yang disebutkan oleh sebagian para ulama, bahwa ibadah itu ada ibadah kauniyah, ketetapan, atau ibadah syar'iyah. Ya, bimakna apa maksudnya? Annal insan qad yakunu mutadhallilan lillahi subhanahu wa ta'ala tazallulan kauniyan wa tazallulan syar'iyyan. Fal ibadatul kauniyatu 'amatun tashmal mu'min wal kafir. Bahwa sesungguhnya manusia, ya, bahwa dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan menundukkan tazallulan kauniyan, merendahkan secara kauni, tazallulan wa syar'iyyan, dan juga secara syar'i, maka ibadah kauniyah itu bersifat umum, masuk di dalamnya mukmin dan di dalamnya orang kafir, masuk di dalamnya al-bar wal fajir, yang baik maupun yang pendosa. Seperti mana Allah katakan dalam firman-Nya, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Tidak ada satupun dari yang di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah sebagai hamba. Bayangkan, fa kullu ma fis samawati wal ard, setiap yang di langit dan di bumi, khadi' lillah, maka dia tunduk kepada Allah Azza wa Jalla kaunan, secara kauni, wala yumkin abadan ayyudadallah, tidak mungkin dia untuk melawan Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin. Au yu'aridahu fi ma arada subhanahu wa ta'ala bil iradatil kauni, atau dia, ya, membantah atau melawan keinginan Allah. Enggak mungkin melawan keinginan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita secara kauni hamba, ya, dan kita adalah harus tunduk kepada Allah tabaraka wa taala secara kauni. Adapun secara ibadah khusus, ya, ibadah secara khusus adalah ibadah syar'iyyah, ya, tadzallul lillah subhanahu wa ta'ala syar'an, fa hadhi khassa lil mu'minin, dan ini adalah khusus bagi orang-orang beriman, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-qa'imina bi amri, yang mengerjakan perintah-perintahnya. Tsumma inna minha ma wa khasun akhas wa akhasun fawqa dzalik, dan itu bertingkat-tingkat. Ibadah-ibadah hamba-hamba Allah bertingkat-tingkat. Fal akhasul akhas, yang ibadah khusus dan lebih khusus lagi siapa? Ibadahnya para anbiya dan rasul. Misal qauli subhanahu wa ta'ala tabarakallazi nazzal furqana ala abdi, disebut oleh Allah azza wajalla nabinya dengan sebutan hambanya, maka Allah mengidafakan, ya, hamba itu kepadanya. Wa qawlihi ta'ala wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, jika kalian ragu, ya, dari apa yang telah diturunkan kepada hamba kami. Al-Baqarah 23. Wa qawlihi wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, maka ingatlah hamba kami, ya, Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Wa ghairi dzalika min wasfir rusuli alaihi wassalatu wassalam bil ubudiyyah. Nah, secara umum bahwa pertanyaan yang diajukan kepada Syekh di sini ada dalam pertanyaan pertama dan kedua ini. Yang pertama tentang hikmah penciptaan kita,
Ya, lalu kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang pemahaman ibadah, apakah bisa diketahui maknanya secara khusus dan maknanya secara umum. Nah, makna secara umum, ibadah secara umum maknanya adalah kita merendahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal, dan secara khusus adalah bahwa sebuah nama yang sangat universal yang mencakup apa yang Allah ridai dan Allah sukai dari perkataan dan perbuatan yang nampak maupun tidak, itu masuk dalam kategori ibadah. Namun bila mana yang engkau maksud kata dia ibadah itu seperti yang disampaikan oleh para ulama, ada kauniyah, ada syar'iyah. Kauniyah masuk di dalamnya mukmin, masuk di dalamnya kafir, masuk di dalamnya orang baik, masuk di dalamnya orang yang buruk, pendosa. Semuanya harus tunduk kepada Allah secara kauni. Namun ibadah khusus tentu itu dilakukan oleh orang-orang beriman. Nah, apa yang kita lakukan hari ini mana secara syar'i, hanya dilakukan oleh orang-orang beriman. Kita belajar, kita duduk, kita salat, kita berzikir, itu hanya dilakukan oleh orang-orang beriman. Dan itu ibadah syar'i ini bertingkat-tingkat sesuai dengan maratib manusia itu sendiri. Ada orang yang paling lebih khusus, itu para anbiya dan rasul, orang-orang pilihan yang ibadah mereka tentu tidak sama seperti ibadah manusia yang lainnya, dan mereka adalah orang-orang pilihan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengidafahkan mereka kepada hambanya. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala hambanya, tabarakalladzi nazzal furqana ala abdi. Inilah dua pertanyaan yang dijawab oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan ini tentu sudah sering diulang-ulang dan kemudian dibahas di dalam kajian-kajian kita. Namun terkadang jika diajukan pembahasannya dalam bentuk pertanyaan, itu lebih memberikan kesan dan lebih memberikan makna yang dalam serta pemahaman yang terus teringat di dalam diri kita. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan insyaallah kita akan lanjutkan nanti pertanyaan yang ketiga dan keempat. Nah, sesungguhnya pertanyaan tentang al-i'tiqad, at-tauhid, al-i'tiqad ini ada 3 pertanyaan sebetulnya. Ya, tiga pertanyaan. Atau kita selesaikannya, pertanyaannya cuma singkat. Fadilatul Syekh, pertanyaan ketiga, hal yusabu man ikhtassu bil ibadatil kauniyah an hadhihi al-ibadatil syar'iyyah? Dan pertanyaannya, apakah diberikan diberikan pahala secara khusus dengan ibadah kauniyah dan ibadah syariah? Jawabannya, haula la yusabuna 'alaiha, tidak diberikan pahala, li'annahum khadi'una lillahi ta'ala sya'um awabu. Tidak ada pahala bagi orang yang beribadah secara kauniyah. Kenapa? Secara umum dia tunduk kepada Allah. Mau tidak mau mereka harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal insan yamrad, manusia sakit, wa yafqar, dan kadang dia hidupnya fakir, wa yafqid mahbubahu, dan terkadang hilang orang yang dicintainya, kemudian wa min ghairi ayyakuna muridan lidzalik, dan hal-hal lain yang tidak diinginkan, ghaira ayyakuna muridan lidzalik, tidak diinginkan, bal huwa karihun lidzalik, bahkan itu sesuatu yang tidak diinginkan. Lakin hadza khudu' lillah subhanahu wa ta'ala khudu'an kauniyan, dan ini adalah bentuk ketundukan kepada Allah secara kauni. Ada orang yang menginginkan saudaranya meninggal, enggak ada, kan? Ada orang yang menginginkan ibu bapaknya meninggal, enggak? Itu ketetapan. Secara ketetapan Allah telah menentukan, maka kita harus tunduk dengan ketetapan itu. Syi'ta am abait. Kita sya'u am abu. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita mesti tunduk. Sama. Suatu hari kehidupan kita akan berakhir. Kan? Kita tidak tahu kapan. Semoga Allah jadikan husnul khatimah, akhir daripada kehidupan kita. Kalaupun mungkin belum siap, mau tidak mau mesti siap. Siap tidak siap mesti berangkat. Begitulah. Itu namanya khudu' kauni. Tidak ada pahala, kata Syekh, la yusabuna 'alaiha, tidak diberikan pahala. Kenapa? Karena semuanya tunduk kepada Allah Azza wa Jal atas ketetapan dan ketentuannya. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti pertanyaan yang keempat. Awwala wajib alal abid, apakah kewajiban pertama bagi seorang hamba? Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah berkahi pertemuan kita. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa sallam.
Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang pegang bara